selamat siang dan selamat sore dan malam. Perkenalkan, nama saya George Michael dari Universitas Budi Dharma. Saya mengambil jurusan ilmu komunikasi. Dalam hal video ini saya akan membuat tugas untuk ujian akhir semester saya. Itu saya mengambil ilmu komunikasi budaya ya. Nah, peran komunikasi judulnya peran komunikasi sosial masyarakat dalam melestarikan bahasa daerah pesan di Desa Rasi, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tentunya tidak lepas ya dari yang namanya komunikasi. Apalagi manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat, manusia sudah memiliki dorongan atau kebutuhan untuk interaksi ya sama manusia. Komunikasi sosial terjadi antara individu yang dalam kehidupan di masyarakat yang memiliki konteks dalam segala hal di dimensi kehidupan manusia. Seluruh dimensi kehidupan manusia dipenuhi itu dengan komunikasi ya teman-teman. Komunikasi sosial juga merupakan suatu proses mempengaruhi mencapai keterkaitan sosial yang dicita-citakan antara individu yang ada di masyarakat. Dalam interaksi dengan masyarakat, manusia akan melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi. Komunikasi pada dasarnya dapat terjadi dalam berbagai konteks kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang saling membutuhkan. Sebab komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia dalam konteks budaya. Berkomunikasi adalah refleksi budaya itu sendiri. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, yang dilakukan melalui komunikasi ya teman-teman tentunya. Budaya memiliki unsur-unsur tertentu yang menjadi perwujudan dari kebudayaan di suatu masyarakat. Nah, unsur dari kebudayaan yang pertama adalah bahasa, teman-teman. Fungsi utama bahasa dalam suatu masyarakat merupakan sebagai alat komunikasi. Komunikasi dengan menggunakan bahasa merupakan pengungkapan gagasan secara lisan yang dapat dipahami oleh anggota kelompok sosial tersebut. Setiap bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi mempunyai makna seperti halnya dengan bahasa daerah ya. Karena bahasa daerah kan macam-macam ya teman-teman di Indonesia. Pengertian komunikasi secara etimologi ini memberikan pengertian bahwa komunikasi yang dilakukan hendaknya dengan lambang-lambang atau bahasa yang mempunyai kesamaan arti antara orang yang memberi pesan dengan orang yang menerima pesan. Karena komunis di sini bisa saja diberi arti dengan sama makna atau sama arti, sehingga lambang-lambang yang diberikan itu merupakan milik bersama antara orang yang memberi lambang dengan orang yang menerima lambang. Jenis-jenis komunikasi sosial menurut Hendro Puspito dalam Sutaryo. Komunikasi sosial dapat diklasifikasi menjadi beberapa jenis menurut sudut pandang tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada komunikasi langsung dan tidak langsung. Juga disebut komunikasi dari muka ke muka ya teman-teman. Biasanya itu disebutnya face to face ya. Kalau yang komunikasi
tidak langsung, direct communication. Yang kedua ada komunikasi tidak langsung, indirect communication. Terjadi apabila dalam berkomunikasi menggunakan satu atau lebih perantara. Nah, yang ketiga ada komunikasi satu arah dan komunikasi timbal balik ya. Komunikasi satu arah atau biasanya disebut tuh one communication. Terjadi apabila penyampaian amanat itu datang dari satu jurusan. Jadi tidak mungkin ada tanggapan langsung dari si penerimanya ya, teman-teman. Dan yang keempat adalah komunikasi bebas dan komunikasi fungsional. Apa itu? Maksudnya, komunikasi bebas biasanya disebut itu non-organik. Tidak terkait pada formalitas yang harus ditaati. Status ikatan yang kode sosial kulturalnya, misalnya tuh komunikasi dalam pergaulan. Biasa di mana kedua belah pihak harus mengenal aturan sopan santun. Sedangkan komunikasi fungsional tuh atau institusional terkait pada aturan yang bersangkutan. Komunikasi ini bersifat fungsional dan struktural ya. Selanjutnya ada komunikasi individual dan komunikasi massa ya. Komunikasi individual atau yang disebut biasanya individual communication ya, ditujukan kepada satu orang yang sudah dikenal. Dan komunikasi massa ditujukan pada umum yang tidak dikenal. Fungsi komunikasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat ini, komunikasi sosial mempunyai beberapa fungsi. Dalam buku sosiologi, komunikasi sosial yaitu yang pertama ya, fungsinya memberi informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada warga masyarakat karena kenyataannya menunjukkan sebagai berikut. Manusia hanya dapat maju dan berkembang apabila dia mengetahui nilai-nilai yang perlu dicapai. Selanjutnya, tidak semua orang memiliki pengetahuan yang sama mengenai nilai-nilai yang sudah berhasil dicapai, mengenai sarana-sarana yang harus dipakai, dan bahaya-bahaya yang harus dihindari. Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi hidupnya. Dan yang kedua, memberi bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Berfungsi memberikan bimbingan bagi warga masyarakat. Amanat yang bernilai tinggi dapat menimbulkan gairah kerja, menghidupkan semangat yang telah padam. Warga masyarakat yang menyimpang dari pola-pola kelakuan yang benar dapat dikembalikan ke jalan yang benar. Bimbingan disampaikan lewat pesan biasanya ya kan, yang sifatnya tuh menuntun, menyetujui, menolak, mencela, menegur, mendukung atau menentang, mengajak atau menganjurkan, memberi petunjuk mengenai prioritas tertentu di antara sekian banyak tindakan yang harus dilaksanakan. Peran masyarakat dalam upaya melestarikan bahasa daerah. Komunikasi berperan penting bagi kehidupan manusia, karena manusia itu dikenal sebagai makhluk sosial ya, yang setiap saat di dunia ini melakukan komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal. Dalam melestarikan bahasa daerah, masyarakat harus menyadari bahwa pentingnya melestarikan bahasa daerah sebagai identitas diri. Dengan melestarikan bahasa daerah, kita sudah dapat menghormati warisan kebudayaan para leluhur kita. Bahasa daerah sejauh ini digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi sebagai bahasa sehari-hari. Tetapi penggunaan bahasa daerah paling banyak digunakan oleh orang dewasa saja. Kurangnya penutur bahasa daerah menjadi kendala dalam pelestarian bahasa daerah.
Selain itu, perkawinan silang dan banyaknya orang tua yang sudah jarang mengajarkan bahasa daerah kepada anak-anaknya menjadi faktor penghambat dan dalam melestarikan bahasa daerah. Bahasa sebagai unsur kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia tak pernah lepas dari kebudayaan serta adat istiadat. Budaya juga berfungsi sebagai suatu identitas dan ciri khas suatu kelompok. Untuk itu, keberadaannya amatlah penting. Tak heran jika setiap kelompok atau golongan masyarakat tertentu memiliki kebudayaan yang berbeda-beda ya. Adapun unsur-unsur dari kebudayaan ya. Unsur-unsur dari kebudayaan tuh yang pertama tuh dari bahasa, yang kedua sistem teknologi, yang ketiga ada sistem mata pencarian, dan yang keempat ada organisasi sosial, yang kelima sistem pengetahuan, yang keenam ada religi, dan yang ketujuh ada kesenian. Setiap masyarakat pasti mempunyai kebudayaan dan pasti pula mempunyai bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Bahasa sebagai alat komunikasi antara individu. Dalam interaksinya itu, bahasa sangat memegang peran penting dalam perkembangan kebudayaan. Telah diketahui bahwa bahasa merupakan salah satu aspek kebudayaan. Kebudayaan bahasa itu sangatlah penting, sebab dengan inilah kebudayaan disampaikan oleh generasi ke generasi. Memiliki asumsi bahwa, menurut saya ya, memiliki asumsi bahwa manusia tuh membentuk makna melalui proses komunikasi. Di dalam kehidupan sosial, pada dasarnya, manusia berinteraksi dengan simbol, maka tentu kita harus terlebih dahulu mengetahui arti dari kata interaksi dan simbolik. Yang pertama tuh simbolik tuh itu ya berasal dari bahasa Latin, yaitu simbolik, dan bahasa Yunani-nya tuh simbolikos. Pikiran, main, ya. Pikiran masing-masingnya main. Teori interaksi simbolik adalah teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Interaksi simbolik ini ada karena ide-ide dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pikiran manusia, pikiran kita sendiri gitu loh, mengenai diri kita juga, diri kita self, dan hubungannya di tengah interaksi sosial dan tujuan akhir untuk memediasi ya, serta mengimpresentasikan makna di tengah masyarakat, di mana individu tersebut menetap berdasarkan dengan fokus penelitian tentang pikiran, yaitu kemampuan untuk menggunakan simbolik yang mempunyai makna sosial yang sama gitu teman-teman. Di mana tiap individu tuh harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu yang lainnya ya. Nah, dalam komunikasi sosial antara individu pada masyarakat di desa Rasi ini, mereka mengembangkan pikiran mereka melalui proses komunikasi atau interaksi dengan individu lainnya. Terkait pertanyaan penelitian kepada informan, ya, berkaitan dengan fokus penelitian tentang pikiran, yaitu makna pesan yang disampaikan kepada orang lain berdasarkan pemikiran individu dalam melestarikan bahasa daerah. Dan pentingkah bahasa daerah Pasaratahan ini untuk tetap dilestarikan. Dari hasil penelitian menemukan bahwa proses penyampaian yang dilakukan oleh para tokoh yang mempunyai peran di masyarakat, yaitu ketika bertemu dengan orang lain, mereka menyampaikan pesan-pesannya kepada individu berdasarkan pemikiran mereka. Komunikasi sosial yang disampaikan oleh para penutur tentang makna pesan yang disampaikan kepada masyarakat adalah para tokoh dan orang tua yang menggunakan bahasa daerah pasan ratahan. Mereka menyampaikan pesan kepada masyarakat, yaitu pada saat mereka berbicara dengan bahasa daerah, dan dalam proses penyampaian
pesan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa daerah pada masyarakat desa Rasi lebih cenderung kepada kalangan orang tua. Karena yang itu kita bilang, anak-anak zaman sekarang tuh udah jarang dilatih sama orang tuanya, bahkan tidak ngerti bahasa daerahnya. Orang tuanya jarang mengajari anak-anaknya bahasa daerah. Orang tua dan tokoh mempunyai peran di masyarakat ketika berbicara dengan orang lain dan menggunakan simbol seperti bahasa daerah Pasan Ratahan itu sudah dapat memaknai orang lain bahwa bahasa daerah Pasan Ratahan penting untuk dilestarikan. Dan makna pesan yang disampaikan kepada orang lain tentu berdasarkan buah pemikiran individu dalam melestarikan bahasa daerah tersebut. Berkaitan dengan teori interaksi simbolik dalam studi komunikasi ya, ini menganggap setiap individu di dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan, berinteraksi di tengah sosial masyarakat, dan menghasilkan makna buah pikiran yang disepakati secara kolektif. Selanjutnya ada diri, self ya. Kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dan penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain. Dan teori interaksi simbolis ini adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang mengemukakan tentang diri sendiri dan dunia luarnya. Diri muncul dan berkembang jika terjadi komunikasi sosial atau komunikasi antara manusia. Diri juga memampukan orang untuk berperan dalam percakapan atau komunikasi dengan orang lain. Berperan di sini berarti seseorang mampu menyadari apa yang sedang dikatakannya dan menyimak apa yang sedang disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya menentukan apa yang dikatakan dalam hubungan dengan relasi dengan orang lain. Berkaitan dengan fokus penelitian ini, diri self yaitu apa upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam melestarikan bahasa daerah Pasan Ratahan sebagai identitas diri dan kendala yang dihadapi para penutur dalam melestarikan bahasa daerah. Selanjutnya masyarakat ya, adalah jejaring hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu di tengah masyarakat. Dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran. Di tengah masyarakat, komunikasi sosial berperan penting bagi kehidupan manusia, karena manusia itu sendiri dikenal sebagai makhluk sosial. Komunikasi sosial juga merupakan suatu proses mempengaruhi dalam mencapai keterikatan sosial yang dicita-citakan antara individu yang ada di dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, komunikasi sosial memiliki fungsi yaitu memberikan informasi dan bimbingan. Terkait dengan fokus penelitian tentang masyarakat yang berkaitan dengan pertanyaan peneliti mengenai bagaimana masyarakat yang mengetahui bahasa daerah Pasan Ratahan dalam memberikan informasi dan bimbingan dan melestarikan bahasa daerah Pasan Ratahan. Para tokoh yang dianggap mempunyai peran dalam melestarikan bahasa daerah Pasan Ratahan, para tokoh yang biasanya tuh para tokoh tuh ketika mereka memberikan informasi dan bimbingan pada masyarakat, khususnya pada kaum muda-muda ya, yang hanya sebatas kata-kata atau bahasa daerah Pasan Ratahan yang mereka mudah pahami gitu ya. Sedangkan pada orang tua tuh ketika saling memberikan informasi dan bimbingan itu terjadi pada saat ada yang mengajak berbicara dan menggunakan bahasa daerah. Jadi mereka lebih fasih ke orang tua. Nah, kesimpulannya intinya ya bahasa daerah sekarang tuh sudah jarang ya anak-anak yang udah banyak yang ngerti, karena udah zaman now, anak-anak sekarang sudah tidak jarang lah dia, apalagi orang tuanya jarang mengajari anak-anaknya untuk berbicara bahasa daerah. Dan orang-orang tua zaman sekarang tuh lebih fasih lah mereka bahasa daerahnya, sementara anak muda tuh bahasa daerahnya tuh yang mereka pahami tuh hanya
sepatah dua kata doang mungkin yang mereka dengar, yang mereka tahu gitu dari perbincangan orang tuanya berbicara. Oke, sekian dari saya. Nama saya George Michael. Terima kasih.